Di sebuah desa kecil yang sudah lama tidak tercatat dalam peta, ada satu aturan tak tertulis. Jangan bangun, apalagi keluar rumah. Tepat jam 3:06 pagi, SFX, angin malam bertiup pelan. Lalu gonggongan anjing menggema di kejauhan dan mendadak berhenti. Malam itu sunyi. Sunyi yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun musim hujan belum tiba. Dini, gadis kota berusia 18 tahun yang baru seminggu pindah ke rumah peninggalan neneknya, berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah bingung. Ia baru saja mendengar suara ketukan pelan datang dari arah belakang rumah. Pertama dia mengabaikannya. Mungkin hembusan angin atau ranting jatuh, pikirnya. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, dan ritmenya seperti sengaja. Dengan senter kecil di tangan kanan dan ponsel di tangan kiri, ia melangkah ke dapur, membuka pintu belakang perlahan. Engsel pintu berdecit tajam, memecah kesunyian. Angin malam langsung menyergap wajahnya, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh seperti bau besi karat. Dini berbisik cemas. Siapa di luar? Halo, tidak ada jawaban. Hanya dedaunan yang bergoyang ringan. Tapi suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. 3 kali berhenti lalu 3 ketukan lagi. SFX. Dentang jam 3 kali, lalu ketukan 3 kali tambahan. Jam dinding tua di ruang tengah berdentang pelan. 3 kali. Dini menghentikan langkahnya dan menoleh ke dalam rumah. Ia ingat dengan jelas. Jam itu selalu sedikit terlambat, tapi dentang ini tepat. Dan anehnya, ada suara ketukan tambahan yang tidak berasal dari jam. Bukan gemah, bukan pantulan, tapi nyata dan datang dari arah pohon beringin tua yang berdiri di sudut halaman. Dini menyorotkan senternya ke arah pohon. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan cabang pohon yang menjulur seperti tangan raksasa ke langit. Tapi detik berikutnya, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Udara di sekitar punggungnya menjadi berat. Bulu kudungnya berdiri. Ia menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan gelap yang tadi ia tangkap sekilas tinggi, diam, dan tak punya wajah telah menghilang. Tapi perasaan itu belum pergi. Langkahnya goyah saat ia mundur selangkah. Lalu ia mendengar bunyi halus. Tanah di bawah pohon beringin. Tanah itu bergerak. Retakan kecil muncul perlahan, seperti garis rambut yang membelah bumi. Tidak seharusnya begitu. Dini napas mulai tercekat. Ini gak masuk akal. Ia mencoba menenangkan dirinya, menekan tombol senter agar cahaya lebih terang. Tapi saat sinar putih menyentuh tanah yang retak, sesuatu tampak mengintip dari sela-sela tanah. Bukan batu, bukan akar, tapi seperti ujung jari, hitam, panjang, dan perlahan-lahan bergerak. Dini gemetar. Tidak, itu bukan manusia. Langkahnya mundur cepat, tapi ia terhenti saat mendengar bisikan. Lembut, sangat dekat. Bisikan itu datang dari balik telinganya, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Suara bisikan nyaris tidak terdengar. Kamu sudah membukanya. Narator bergetar pelan. Jam 3:06 bukan hanya waktu. Itu adalah pintu. Pintu ke apa? Dini tak sempat bertanya, karena dari dalam retakan itu muncul bayangan lain. Dan kali ini bukan hanya satu. Malam belum usai ketika Dini terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya memburu seperti baru saja berlari jauh. Tubuhnya terasa berat, dingin, dan lengket. Jari-jarinya kotor. Ia mengangkat tangannya dengan lambat. Dan apa yang dilihatnya membuatnya ingin berteriak, namun suara tercekat di tenggorokan. Di bawah kuku-kukunya ada sesuatu yang bergerak. Belatung, putih, basah, menggeliat hidup seolah baru menetas dari dagingnya sendiri. Ia mengibas-ibaskan tangan, membenturkannya ke tempat tidur. Panik, setengah tak percaya. Lidahnya kering, dada sesak. Lalu ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Kamarnya terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik seperti biasa. Tidak ada angin dari jendela yang sedikit terbuka. Dan lebih aneh lagi, tidak ada gema nafasnya sendiri. Semua seperti dibungkam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dini memutar kepalanya perlahan. Matanya terpaku ke arah cermin besar di sudut ruangan. Ia menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar dan perlahan bangkit dari tempat tidur. Tapi yang ada di cermin tidak ikut bergerak. Bayangan dirinya di cermin masih duduk, menunduk, dengan rambut tergerai menutupi wajah. Tidak meniru gerakannya, tidak menoleh, tidak melakukan apapun selain diam. Itu bukan aku, bisiknya nyaris tak terdengar. Tapi ucapannya menggema aneh di dalam kamar, seolah ruang itu lebih luas dari yang seharusnya. Kemudian perlahan, sangat perlahan,
Bayangan di cermin mengangkat wajahnya. Dini mundur selangkah. Dadanya berdetak begitu kencang, seolah akan meledak. Wajah yang muncul dari balik rambut itu bukan wajahnya. Bukan wajah manusia. Kulitnya abu-abu pucat, mata hitam penuh urat merah, dan senyumnya terlalu lebar. Tak mungkin dibuat oleh manusia. Wajah itu menatapnya, dan meskipun mulutnya tidak bergerak, Dini bisa mendengar suaranya langsung di dalam kepalanya. Sudah waktunya. Lampu kamar berkedip. Detik berikutnya, ruangan berguncang ringan seperti dilalui oleh sesuatu besar yang tak terlihat. Udara mendadak pengap, dan dinding kamar mulai basah oleh sesuatu seperti lendir hitam. Bau tanah basah bercampur daging busuk memenuhi ruangan. Dini mundur terus hingga punggungnya membentur dinding. Ia mencoba menjerit tapi tidak bisa. Lidahnya terasa kaku, bibirnya membeku. Cermin itu berubah, bukan hanya bayangannya. Di balik kaca, ada sosok-sosok lain yang mulai muncul. Ratusan tangan pucat dan kurus menempel di sisi dalam, mencakar, mencoba keluar. Suara rintihan dan bisikan campur aduk. Bangun, kata suara itu lagi. Kali ini tidak hanya dari cermin, dari balik dinding, dari bawah lantai, dari udara. Sudah waktunya. Cahaya di kamar padam. Dini menutup matanya, namun saat ia membukanya, ia tidak lagi di kamar. Ia berdiri di tengah hutan gelap, di bawah pohon beringin yang sama seperti yang ia lihat dari jendela rumahnya. Tapi kali ini, pohon itu berdarah. Batangnya retak seperti daging, dan dari sela-selanya mengalir cairan merah gelap. Di sekeliling pohon, tanah bergelombang seperti sedang bernafas, dan di bawah akar-akarnya ada peti mati, terbuka, kosong. Dini melangkah mundur, tapi suara ranting patah menghentikannya. Ia menoleh. Di balik semak, puluhan mata menyala merah satu persatu. Sosok-sosok tanpa wajah mulai bergerak ke arahnya, menyeret kaki. Tubuh mereka tak utuh. Mereka semua mengucapkan hal yang sama, dalam suara yang serempak dan menyeramkan. Kamu sudah bangun. Sekarang kami pun. Dini menjerit. Dan tepat saat itu jam 3:06 berdentang lagi. Entah dari mana, suara dentangnya tak seperti jam biasa, lebih seperti bunyi lonceng kematian. Udara di dapur terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Dini berdiri membisu di depan lantai kayu yang terasa aneh di bawah kakinya. Ada retakan sama, dan ketika ia menyingkirkan keset tua di atasnya, ia melihat papan-papan kayu yang longgar, seperti sengaja ditutupi agar tak terlihat. Ia menunduk, mengetuk-ngetuknya, suaranya berongga. Dengan napas tertahan, ia meraih obeng dan mulai mencungkil papan itu perlahan. Kayu rapuh itu terlepas mudah, menyingkap lubang gelap dengan tangga kayu tua yang menurun ke dalam kegelapan. Bau lembab dan amis menyembur keluar, membuatnya hampir muntah. Dini menyalakan senter kecilnya, lalu melangkah turun. Tangga kayu berderak di setiap langkahnya. Air menetes dari dinding batu yang lembab. Suara gemericik halus menggema dari kedalaman. Ia menapaki langkah terakhir dan tiba di ruangan sempit dan gelap. Udara di sana mati, seperti tidak pernah dihirup makhluk hidup lagi. Sorot senternya menangkap sesuatu di tengah ruangan. Sebuah altar batu yang ditumbuhi lumut dan darah kering. Di sekitarnya, tulang belulang berserakan. Tengkorak-tengkorak menganga. Rahangnya terbuka seakan mengeluarkan jeritan terakhir yang tak pernah terdengar. Tapi ada satu kerangka yang berbeda. Ia masih berdiri, tegak, menghadap sebuah jam tua yang berdetak perlahan. Jam itu menunjukkan satu waktu 3:06. Dini mendekat. Tubuhnya gemetar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai itu mencoba menahannya, menariknya kembali. Ia menyorot wajah kerangka itu. Tidak ada kulit, tidak ada mata. Tapi tiba-tiba, dari rongga kosong itu, mengalir darah hitam yang kental. Perlahan, darah itu menetes ke tanah, membentuk pola seperti simbol. Kemudian, suara jam berhenti. Seketika, ruangan itu menjadi sangat hening. Bukan hening biasa, hening yang menyakitkan. Seolah dunia menahan napas. Dini mundur satu langkah. Tapi dari lorong sempit di sebelah altar, terdengar suara. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Langkah kaki, banyak, serempak, berat. Suara seperti kuku menyeret lantai batu. Dini menyorotkan senter ke arah lorong. Tidak terlihat apapun, tapi langkah itu terus mendekat. Seperti pasukan tanpa wujud sedang bergerak perlahan ke arahnya. Dinding ruangan mulai bergetar. Debu turun dari langit-langit. Dini berbalik ke arah tangga. Tapi tangga itu hilang, tertutup batu. Tidak ada jalan keluar. Ia kembali menatap altar. Kerangka itu kini menggerakkan kepalanya. Perlahan, mata yang kosong menatap langsung padanya. Tapi kini rongga itu bersinar merah gelap.
Darah hitam terus menetes dari mata yang seharusnya tidak bisa menangis. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut, dari mana-mana. Kamu yang terakhir. Dini menjerit. Sen terjatuh dari tangannya dan mengguling ke lantai. Sorotnya menari liar, menyorot dinding, tulang, lalu Alta. Dari lorong, kini terlihat siluet-siluet, puluhan, mungkin ratusan. Sosok-sosok membungkuk dengan wajah yang tertutup, tanah dan kain busuk. Mereka berjalan perlahan tapi pasti menuju Dini. Tangisan, tawa kecil, perangan. Semua suara itu bergabung menjadi paduan suara neraka. Jam tua itu berbunyi satu kali lagi. Tapi bukan dentang logam, melainkan suara jeritan panjang seperti manusia sedang ditarik ke dalam tanah. Dini berlutut, ia berbisik. Matanya menatap kosong ke langit-langit batu. Aku seharusnya tidak membuka pintunya. Bayangan-bayangan itu menutupinya. Dan saat semua suara mencapai puncaknya gelap. Tapi dalam gelap itu, sesuatu tersenyum.